Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan untuk UAS Data Warehouse dan Big Data mengenai shopping trends data analisis. Sebelumnya saya Muhammad Zafar. Saya Fajri Ramadan. Saya Zikra Prakasa Usuma. Saya Firzan Faiz Bavana. Oke. Sebelumnya analisis data tren belanja itu adalah data yang dimana bertujuan untuk memahami pola dan frekuensi pembelian konsumen berdasarkan berbagai demografi, termasuk gender, status langganan ya. Dan juga data ini dikumpulkan dari dua set data set yang berbeda, seperti tren belanja umum dan juga data belanja yang diperbarui. Beberapa query juga digunakan untuk mengekstrak informasi kunci, menghasilkan visualisasi data yang membantu dalam mengidentifikasi tren penting tersebut. Oke, berikut ini adalah contoh dari dataset pertama, yakni dari shopping trends. Berikut tampilannya dari terdapat customer ID, terdapat umur dari customer, gender customer, item purchase, kategori dan lain-lain sebagainya. Berikut dataset kedua dari shopping update ataupun data shopping yang telah diperbarui. Oke, selanjutnya ini query-nya 1. Ada select, ada from, if, join, on, group by. Selanjutnya sini ada data output query 1, ada gender, premier payment method, metode business mode, ada male dan female. Selanjutnya ada visualisasi data. Di sini visualisasi datanya adalah bar chart yang menunjukkan total pembelian berdasarkan gender dan metode pembayaran yang dipilih. Menunjukkan bahwa ini adalah visualisasi data pertama dari serangkaian visualisasi teks. Nah, juga di sini ada sumbu Y menunjukkan jumlah total pembelian dengan skala yang dimulai dari 0 hingga 28K. Sumbu X menunjukkan dua kategori utama, yaitu female dan metode female dan male di bawah masing-masing kategori gender. Terdapat beberapa subkategori yang mewakili metode pembayaran yang dipilih. Terus ada analisis data di sini berdasarkan gender. Pada kategori female, metode pembayaran dengan total pembelian tertinggi adalah card, credit card, diikuti oleh cash, bank, transfer, payment, Phenom, dan sebagainya. Ada lagi di sini kesimpulannya adalah visualisasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana referensi metode pembayaran berbeda antara laki-laki dan perempuan. Mengetahui referen ini dapat membantu bisnis dalam menentukan strategi pembayaran yang telah efektif untuk masing-masing gender, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan potensi penjualan. Oke, selanjutnya query kedua, ada select, from, leave, join, on, dan group by. Oke, selanjutnya adalah data output untuk query yang kedua, di mana ada location, ada season, dan average review rating. Oke, next. Selanjutnya untuk data visualisasi yang kedua, di sini adalah sebuah bar chart yang menunjukkan sebuah review rating yang berdasarkan lokasi dan musim. Menunjukkan bahwa ini adalah visualisasi data kedua dari serangkaian visualisasi. Teks berdasarkan lokasi dan season. Menjelaskan bahwa grafik ini menggambarkan rating ulasan yang dikelompokkan berdasarkan lokasi dan musim. Sumbu Y menunjukkan rata-rata rating ulasan dengan skala dari 0 hingga 5. Lalu sumbu X menunjukkan lokasi dengan nama-nama lokasi yang terdaftar dari kiri ke kanan. Lalu analisis data pada musim fall, lokasi-lokasi diberikan rata-rata yang cukup tinggi dan konsisten, berkisar antara 3 hingga 4,5 pada musim spring. Lokasi-lokasi menunjukkan mendapatkan rating yang rendah di bawah 3 pada musim summer. Rating ulasan cenderung lebih tinggi dan konsisten di sebagian besar lokasi, mirip dengan musim fall, tetapi terdapat beberapa lokasi yang memiliki rating yang rendah. Next. Oke, selanjutnya ini untuk query yang ketiga,
di mana query ketiga terdapat select untuk gender, subscription status, lalu ada form untuk dari shopping behavior update, lalu back join, shopping trend, on, dan group by. Selanjutnya untuk data output query ketiga, di mana ada gender, subscription status, dan purchase frequency count. Selanjutnya data visualisasi yang ketiga. Di sini grafik yang menunjukkan frekuensi pembelian berdasarkan gender dan status langganan. Menunjukkan bahwa ini adalah visualisasi data ketiga dari serangkaian visualisasi. Teks, frekuensi of purchase berdasarkan gender dan subscription status menjelaskan bahwa grafik ini menggambarkan frekuensi pembelian yang dikelompokkan berdasarkan gender dan status langganan. Grafik ini menampilkan data dalam bentuk lingkaran yang menunjukkan jumlah pembelian pada kategori female dengan status langganan. Nomor frekuensi pembelian adalah 1248. Pada kategori male dengan status langganan no, frekuensi pembelian adalah 1599. Pada kategori male dengan status langganan yes, frekuensi pembelian adalah 1053. Analisis data menunjukkan bahwa frekuensi pembelian tertinggi adalah pada kategori male dengan status langganan no dengan 1599 pembelian. Ini menunjukkan bahwa laki-laki yang tidak berlangganan melakukan pembelian paling banyak. Kategori kedua dengan frekuensi pembelian tertinggi adalah female dengan status langganan no dengan 1248 pembelian. Menunjukkan bahwa perempuan yang tidak berlangganan juga cukup aktif dalam melakukan pembelian. Kategori dengan frekuensi pembelian terendah adalah male dengan status langganan yes dengan 1053 pembelian. Menunjukkan bahwa laki-laki yang berlangganan melakukan pembelian paling sedikit di antara ketiga kategori ini. Kesimpulan dari visualisasi ini adalah bahwa frekuensi pembelian bervariasi berdasarkan gender dan status langganan. Informasi ini dapat membantu bisnis dalam memahami pola pembelian pelangganan mereka dan mempertimbangkan strategi yang berbeda untuk meningkatkan pembelian dari kategori dengan frekuensi yang lebih rendah. Misalnya, jika tujuannya bisnis adalah untuk meningkatkan pembelian dari pelanggan berlangganan, mungkin perlu untuk menawarkan intensif atau promosi khusus untuk mendorong lebih pembelian dari kategori male dengan status langganan yes. Next. Selanjutnya merupakan query penggabungan dua tabel antara tabel shopping trend dan shopping update. Next. Lalu kesimpulan dari visualisasi ini adalah bahwa frekuensi pembelian bervariasi berdasarkan gender dan status langganan. Bisnis dapat menggunakan informasi ini untuk mengembangkan strategi yang meningkatkan pembelian dari kategori dengan frekuensi lebih rendah, seperti menawarkan insentif kasus kepada pelanggan pria yang berlangganan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai data analisis shopping trend. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.